Hai semuanya, Tajahau. Sekarang kita mau melanjutkan materi kita dari pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang suci. Suci itu artinya 4 musim. Yang kosakatanya sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan melanjutkan masih di pelajaran pertama, masih di bab 1, Tiike, pelajaran pertama, tetapi lanjutan dari kosakata kemarin ya. Oke, maka bisa kita lihat di sini judulnya adalah Tiike, pelajaran pertama. Ini dia. Bentar, dibuka pointernya dulu. Tiike, pelajaran pertama, suci, 4 musim ya. Ini artinya 2, bagian kedua. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini ada beberapa paragraf ya. Saya akan bantu membacakannya terlebih dahulu. Silakan boleh kalian ikutin di depan layar masing-masing ya. 春天来了，春天来了，春天来了。花儿都开了，花儿都开了，花儿都开了，大地也暖了，大地也暖了，大地也暖了。风儿采花蜜，风儿采花蜜，风儿采花蜜。蝴蝶翩翩飞，蝴蝶翩翩飞，蝴蝶翩翩飞。细雨绵绵下，细雨绵绵下，细雨绵绵下。雨后彩虹挂，雨后彩虹挂，雨后彩虹挂。Oke, nah paragraf di sini yang pertama ini adalah menggambarkan kondisi ketika Chuntian. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar ilustrasinya kan. Chuntian itu adalah musim semi. Nah, maka di sini menggambarkan kondisi situasi ketika musim semi. Chuntian lai le, Chuntian musim semi ya. Lai itu datang, le itu sudah. Jadi lai le sudah datang, sudah tiba. Jadi misalnya kalau ada yang berkata seperti ini, lai lemah sudah datangkah? Kan kemarin kita pernah belajar kalau mau buat pertanyaan belakangnya tambahkan ma saja ya. Nah, Laila ma sudah datangkah? Walaila, saya sudah datang. Nah, jadi le itu menunjukkan sudah atau telah. Chuntian Laila, musim semi telah datang katanya ya. Hua er tou kai le. Hua ini kemarin kita ada ya belajar di kosakatanya. Mungkin bisa saya tunjukkan. Mana tahu kalau ada yang sudah lupa kosakatanya di sini ya. Hua. Nah, ini dia. Nampak ya? Bunga ya. Jadi hua artinya bunga-bunga kecil. Nah, ya. Itu artinya adalah anak gitu. Berarti di sini artinya anak-anak bunga. Berarti bunga-bunga kecil gitu ya. Bunga-bunga kecil. Tou menunjukkan keseluruhan semuanya. Ketika bahasa Mandarin 1 ada kita pelajari ya kan. Tou ini biasanya diletakkan di belakang subjek menunjukkan keseluruhan dari subjek di depannya ya kan kayak hari itu woman tou hen hao kami semuanya sangat baik jadi tou di sini artinya semuanya ya bunga-bunga kecil semuanya hai le nah ini ada le lagi kan tadi kita bilang kalau ada le berarti menunjukkan sudah atau telah hai itu artinya buka bunganya sudah buka, berarti sudah mekar. Nah, itu dia artinya ya. Musim semi sudah datang, musim semi sudah tiba, bunga-bunga kecil semuanya sudah mekar, sudah bermekaran. Itu artinya ya. Tati ya nuan le. Tati dengan nuan ini juga ada ya di video yang kosakata kemarin ya. Tati itu artinya bumi, ta itu besar, ti itu tanah, tanah yang besar, berarti bumi tempat kita berpijak itu tati artinya ya. Ye ini ketika bahasa Mandarin 1 sudah pernah kita pelajari waktu saya bilang ni hao ma, terus kamu jawab wo hen hao, terus saya bilang wo ye hen hao. Nah, ini ada ya kan, ye itu artinya juga ya. Tapi ye nuan le, bumi juga nuan itu hangat. Le lagi sama dengan ini, berarti artinya sudah atau telah. Tapi ye nuan le, bumi juga sudah menghangat, berarti artinya cuacanya sudah mulai hangat. Karena sebelum musim semi itu kan musim dingin. Nah, jadi sudah berganti musim dari dingin ke musim semi. Maka cuacanya sudah mulai menghangat. Bumi ini sudah mulai menghangat. Setelah hangat baru bunganya bisa tumbuh kemudian mekar kan gitu kan. Oke, lanjut berikutnya feng er cai hua mi. Feng
Kemarin kita sudah belajar feng ini ada satu lagi ucapannya yaitu mi feng. Mi feng itu artinya lebah, ya kan? Nah, kalau feng mi itu madu kan gitu. Minggu yang lalu sudah pernah kita jelaskan. Feng er cai hua mi berarti di sini er sama ya, berarti anak-anak lebah atau lebah-lebah kecil ya. Cai memetik, hua bunga di sini sudah ada. Mi itu madu. Jadi lebah-lebah kecil datang memetik madu dari bunga. Ya, memetik madu dari bunga. Hutie kupu-kupu. Pian-pian fei. Fei ini artinya terbang. Pian-pian ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kalau lincah, ringan, ya kan, tidak kaku. Kemarin ada kita jelaskan. Nah, ini semua kosakatanya ada di sini ya, bisa dilihat kembali. Ini pian-pian yang kemarin ada kita jelaskan. Kalau udah agak lupa mungkin bisa dicek kembali di video yang sebelumnya ya. Jadi di sini dibilangnya Hutie pian-pian fei, kupu-kupu terbang dengan sangat lincah, dengan sangat indah, sangat gemulai gitu. Tidak kaku terbangnya ya. Kupu-kupu kan terbangnya sangat lincah ya kan, bisa berbelok ke sana kemari gitu ya. Tidak seperti kalau pesawat terbang kan dia ada jalurnya kan gitu. Tidak bisa suka-suka hati meliuk ke sana kemari kan gitu. Maka itu pesawat terbang tidak bisa kita bilang pian-pian fei. Tapi kalau kupu-kupu bisa ya, karena dia kan sangat lincah terbangnya. Oke. Lanjut, si. Si artinya halus, yu itu adalah hujan. Si yu, hujan yang halus-halus berarti hujan gerimis. Si yu ya. Mian mian xia. Xia ini turun ya. Lawan katanya sang ya. Sang itu kan naik, xia itu turun ya. Maka dulu kita ada belajar sang ke ya kan, masuk kelas ya, mengikuti pelajaran. Xia ke selesai belajar kan gitu. Nah, jadi xia itu artinya turun ya. Si yu mian mian xia. Si yu hujan gerimis, xia itu turun, mian mian ini adalah pengungkapan yang sama seperti pian pian ini. Cuma tadi pian pian artinya lincah, tidak kaku. Kalau mian mian ini artinya terus menerus ya, tidak ada putusnya, tidak ada habisnya, itu dia artinya ya. Si mian mian xia, jadi artinya hujan gerimis turun terus menerus ya. Yu hou cai hong gua. Yu ini kan sama dengan ini, artinya adalah hujan ya. Yu hou, hou itu setelah. Yu hou setelah turun hujan, cai hong pelangi. Gua itu tergantung di langit. Jadi katanya setelah hujan itu sudah reda, selesai turun hujan di langit itu kadang ada nampak pelangi tergantung di atas langit gitu ya. Itu mendeskripsikan bagaimana kondisi di musim semi. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Musim semi sudah datang, bunga-bunga semuanya bermekaran. Bumi juga sudah mulai menghangat ya. Lebah memetik madu dari bunga ya. Kemudian kupu-kupu terbang dengan sangat lincah. Habis itu dibilangnya hujan gerimis turun terus-menerus. Setelah hujan nampaklah pelangi tergantung di langit ya. Jadi ini kondisi kira-kira di musim semi. Jadi di musim semi itu ada bunga-bunga bermekaran, cuaca tidak sedingin seperti musim salju lagi. Kemudian ada banyak serangga, bisa nampak kupu-kupu lah, nampak lebah ya kan. Kemudian sering turun hujan gerimis. Nah, itu kondisi ketika musim semi. Oke, sekarang kita lanjut ke musim yang berikutnya ya. Selesai dari musim semi, maka kita akan masuk ke musim berikutnya, yaitu musim panas ya. Kalau di Indonesia sebetulnya kita hanya musim panas dengan musim hujan kan gitu ya. Tidak begitu banyak ya perbedaan musim di Indonesia, karena kita kan negara tropis, paling hanya musim panas dengan musim hujan kan gitu. Nah, tapi kalau di daerah yang bukan negara tropis, biasanya mereka ada 4 musim. Maka setelah musim semi akan masuk ke musim panas atau musim kemarau. Itulah xiatian ya, xiatian ini dia ya. Nah, di sini saya bacakan dulu ya. 夏天来了，夏天来了，夏天来了。白云一朵朵，白云一朵朵，白云一朵朵。太阳高高挂，太阳高高挂，太阳高高挂。鸟儿树上啼，鸟儿树上啼，鸟儿树上啼。知了吱吱叫，知了吱吱叫。知了吱吱叫，夜晚萤火虫，夜晚萤火虫，夜晚萤火虫，
闪闪如星光，闪闪如星光，闪闪如星光. Oke, kita lihat artinya sama-sama. 夏天来了，夏天 musim panas. 来了 sudah datang. Tadi di depan sudah ada dijelaskan ya. Payun itu tuh, pai itu waktu kita belajar warna ada kita belajar paise. Paise itu artinya warna putih, ya kan? Yun itu awan. Payun berarti itu artinya apa? Awan putih. Itu tuh i satu, tuh itu gumpal, kata penggolong jumlah ya kan, gumpal atau puntum. Nah, bisa kita cek kembali di sini ya. Kalau seandainya kalian agak lupa, nah nih, ini nampak ya. Di sini kosakatanya sebetulnya semua sudah ada ya. Jadi bisa kalian lihat kembali di bagian yang kosakata. Kalau seandainya ada yang lupa ya. Payun itu tuh. Jadi katanya awan putih satu gumpal, segumpal awan putih ya. Taiyang kau kuat. Taiyang itu matahari, kau itu tinggi, kau tinggi-tinggi. Kuat itu tergantung tinggi-tinggi di langit. Nah, ya, jadi ini dia mendeskripsikan tentang musim panas. Maka dibilangnya musim panas telah tiba, ya, di langit itu nampak ada segumpal awan putih. Kemudian ada matahari tergantung tinggi di atas langit, ya. Niao shu shangti. Niao ini waktu kita belajar hewan di bahasa Mandarin juga sudah pernah kita pelajari ya. Niao itu artinya burung. Jadi di sini sama dengan yang tadi berarti anak-anak burung atau burung-burung kecil, ya. Nah, burung-burung kecil, shu itu artinya adalah pohon ya. Shu shang. Nah, tadi saya bilang xia itu turun. Lawan katanya adalah sang, ini shang ya. Ini shang ini lawan kata dari xia. Jadi sang xia itu lawan kata kan. Kalau xia turun. Kalau shang berarti naik di atas. Nah, itu dia artinya ya. Niao shu shang ti. Ti itu mengeluarkan suara yang keras atau berkicau. Burung-burung kecil di atas pohon berkicau. Berkicau di atas pohon ya. Chenil ini kemarin sudah kita jelaskan adalah semacam serangga ya yang menyerupai jangkrik gitu. Dibilangnya ciao. Ciao ini artinya panggil. Waktu pertemuan pertama kita dulu di bahasa Mandarin 1, waktu perkenalan diri kan ada saya nanya, "Ni ciao sheme mingzi?" Kamu jawab, "Wo ciao bla bla bla." Siapa namanya kan? Jadi ciao itu artinya panggil atau mengeluarkan suara, memanggil gitu ya. Nah, cici ini dia menirukan bunyi dari serangga ini, cici ciao. Jadi ini bisa aja kita ganti yang lain. Misalnya, xiao mao, xiao itu kecil, mao itu kucing. Xiao mao miau miau ciao. Nah, berarti itu artinya apa? Kucing kecil memanggil miau miau, memanggil meong meong, gitu. Jadi dia menirukan bunyi dari serangganya itu. Jadi serangganya bunyi kan gitu kan. Jadi dibilangnya zhi jiao ya. Jadi dibilangnya uir-uir ya. Kalau nggak salah nama Indonesianya dia semacam serangga ya. Zhi jiao dia memanggil gitu loh dia artinya. Jadi ini bisa aja diganti yang lain. Misalnya yang lain lagi apa ya? Misalnya xiao gou wang wang jiao ya kan berarti artinya anjing kecil memanggil wong wong, nah gitu, wang wang jiao ya kan. Jadi dia hanya menirukan bunyi dari hewan yang di depannya. Di sini serangganya manggilnya zuzu, makanya di sini dibilangnya dia mengeluarkan suara memanggil zuzu. Zuzu. Dia hanya menirukan bunyi dari serangganya saja. Oke, lanjut. Yewan. Yewan itu malam hari. Ying Ho Chong ini artinya kunang-kunang ya. Yewan Ying Ho Chong kunang-kunang di malam hari. Shan 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 itu kedip-kedip. Shan shan kedip-kedip lah ya. Kedip-kedip. Lu bagaikan singkwang cahaya bintang. Jadi katanya kunang-kunang di malam hari kedip-kedip bagaikan cahaya bintang. Oke, yang musim panas saya ulangi sekali lagi ya. Xiatian laile, musim panas sudah tiba. Payun itu tuh awan putih segumpal-segumpal di atas langit ya. Taiyang kau kuat, matahari tergantung tinggi di atas langit ya. Niao shu shangti, burung-burung kecil di atas pohon berkicau. Zhiliao zhi jiao ya. Zhiliao atau uir-uir ini mengeluarkan suara zuzu gitu ya, memanggil zuzu gitu. Lanjut berikutnya, kunang-kunang di malam hari, kedip-kedip bagaikan cahaya bintang. Jadi ini paragraf ini menggambarkan kondisi di musim panas ya, tapi tentunya musim panas yang mungkin di daerah yang banyak
pohon atau di daerah yang banyak masih dekat dengan alam lah ya. Kalau kamu di kota ya nggak akan nampak kunang-kunang dan sebagainya lah ya. Ini mungkin di daerah yang dekat dengan alam atau banyak pohonnya, yang asri lingkungannya masih ya kan nggak di perkotaan kan jarang ya menemukan ada pohon lagi atau ada serangga ya kan atau ada kunang-kunang kayaknya di kota agak sulit lah ditemukan. Tapi kalau mungkin di daerah yang masih tidak begitu terkena polusi misalnya yang masih asri, nah mungkin di sana bisa ditemukan ya. Oke, jadi ini kondisi ketika musim panas. Selanjutnya kita masuk ke musim berikutnya. Setelah dari musim panas, musim yang berikutnya itu adalah Qiutian. Qiutian itu adalah musim gugur. Nah, maka ini dia bacaannya ya. Saya bantu bacakan. Qiutian 来了，秋天来了，秋天来了。绿草变黄了，绿草变黄了，绿草变黄了，枫叶变红了，枫叶变红了，枫叶变红了，凉风不停吹，凉风不停吹，凉风不停吹，落叶满天飞，落叶满天飞，落叶满天飞。中秋月亮圆，中秋月亮圆，中秋月亮圆，月圆人团圆，月圆人团圆，月圆人团圆。Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Qiutian berarti itu adalah musim gugur ya. Qiutian 来了 Laila tadi sudah kita bahas ya, artinya adalah sudah datang, sudah tiba. Musim gugur sudah datang atau musim gugur sudah tiba ya, Qiutian Laila. Lui Cao, Lui ini dari warna, bab yang ketika kita bahasa Mandarin 2 belajar warna, ada namanya Lui Se, ya kan? Lui Se itu artinya warna hijau. Jadi Cao itu artinya rumput. Lui Cao berarti rumput-rumput hijau ya. Bian artinya berubah. Huang, ini waktu kita belajar warna juga ada huangse. Huangse itu artinya warna kuning, ya kan? Huang le itu sudah. Rumput hijau sudah berubah menjadi warna kuning. Nah, itu dia. Jadi dibilangnya musim gugur sudah tiba, musim gugur sudah tiba. Rumput-rumput yang mula-mula warnanya hijau sudah berubah menjadi warna kuning. Itu dia artinya ya. Feng ye bian hong le. Feng ye ini ye ini daun ya. Feng ye itu daun maple yang kalau kalian lihat di bendera negara Kanada, itu dia. Itulah namanya feng ye ya. Bian ini di sini sama artinya berubah. Hongse itu warna merah. Le sudah. Jadi katanya daun maple juga sudah berubah warnanya menjadi warna merah. Jadi daun pohon maple itu feng shu. Oke, feng shu. Maaf suaranya mungkin tiba-tiba agak ribut ya, karena ketika saya rekam ini mendadak turun hujan. Tapi saya rasa mungkin masih bisa lah kalian dengarkan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi feng shu itu artinya adalah pohon maple ya. Maka feng ye itu adalah daunnya. Feng ye daun maple ya. Feng ye bian hong le ya sudah berubah menjadi warna merah. Jadi pohon maple itu bukan hanya ada di Kanada, tetapi di negara Asia Timur kebanyakan juga ada tumbuh pohon tersebut ya, seperti di negara Tiongkok lah, di Jepang ya kan. Makanya di Jepang kalau lagi musim semi, orang-orang akan pergi menikmati keindahan bunga sakura atau inghwa. Tapi kalau sudah musim gugur, orang-orang akan pergi menikmati keindahan pemandangan dari feng shu pohon maple. Jadi melihat satu gunung ya kan, satu lokasinya itu semuanya tanamannya berubah menjadi warna yang sangat merah. Nah, gitu. Jadi ketika musim gugur biasanya pohon yang lain itu daunnya pada berguguran. Cuma pohon maple inilah feng shu ini dia daunnya nggak gugur tapi berubah warna ya, dari warna hijau menjadi warna kuning, warna orange, kemudian menjadi warna merah. Nah, semakin matang gitu dia daunnya berubah menjadi warna merah yang semakin tua. Nah, itu dia. Jadi itu adalah feng shu ya, atau kalau daunnya ya namanya feng ye. Oke, kita lanjut berikutnya ya.
saya ini mencoba membesarkan suara saya. Semoga masih bisa terdengar ya. Tapi nanti kalau memang ada yang kurang jelas, mungkin ketika kita jumpa di grup atau ada yang mau kalian tanya, ya silakan ditanyakan ya. Oke, liang feng bu ting cui. Liang ini artinya sejuk ya. Feng ini angin, angin sejuk ya. Bu tidak, ting stop atau berhenti. Cui itu adalah tiup. Angin yang sejuk tidak berhenti bertiup. Nah, jadi ketika musim gugur itu biasanya ada angin, kadang anginnya sangat kencang gitu. Nah, itu ciri khas dari musim gugur. Maka ketika udah masuk musim gugur, biasanya orang akan memakai namanya fengyi jas angin gitu, jas untuk menahan angin. Karena walaupun udaranya tidak sedingin musim salju, tetapi dia ada angin yang kadang sangat kencang ataupun sangat dingin gitu. Jadi biasanya orang akan memakai jaket atau menggunakan jas penahan angin itu ya. Yang fengfu ting cui, angin yang sejuk tidak berhenti untuk bertiup ya. Luo ye man tian fei, luo itu jatuh, ye itu daun, sama ya ini ya, ye itu daun, man itu penuh, tian itu langit. Nah, langit atau hari, bisa menggunakan kata tian ini. Dulu ketika kita belajar hari ada Jintian hari ini, Mingtian besok, ya kan, Houtian lusa, ada menggunakan tian ini. Dia bisa juga artinya langit. Nah, ya. Maka di sini dibilangnya mantian fei, fei itu terbang. Daun-daun yang jatuh, daun-daun yang gugur, terbang penuh di langit. Itu dia artinya, ya. Oke. Lanjut, Chongqiu itu adalah salah satu hari raya dalam tradisi Tionghoa. Ya, terjadinya di bulan 8 tanggal 15 ya. Bahasa Inggrisnya kadang kalian dengar ada yang bilang Mid Autumn Festival. Mid artinya tengah ya. Autumn itu kan musim gugur. Jadi perayaan pertengahan musim gugur itu Chongqiu. Sama dengan artinya dalam bahasa Mandarin. Chong artinya tengah, Qiu gugur kan. Tengah musim gugur ya, karena dia di bulan 8 tanggal 15 kalender lunar. Nah, perayaan tentang Hari Raya Chongqiu ini akan kita bahas di video yang tersendiri ya. Nah, umumnya yang dikenal masyarakat adalah makan kue bulan. Nah, itu dia ya, Shiyue makan kue bulan. Itu perayaan untuk Hari Raya Chongqiu ya. Yue Liang, bulan di langit ya. Kemarin ada saya jelaskan apa bedanya Yue dengan Yue Liang. Kalau hanya dibilang Yue, bisa aja bulan di langit, bisa juga bulan di kalender. Kalau sudah ditambah kata liang di belakang, liang artinya terang, jadi Yue liang artinya bulan yang terang, ya, berarti bulan di langit. Yuan, bulat. Jadi katanya di hari raya Chongqiu, bulan itu bulat, karena kan dia tanggal 15 berarti bulan purnama, ya. Yuan, bulannya bulat, bulannya bundar, Yuan, orang, Huan Yuan berkumpul kembali dengan keluarga. Kemarin di video yang sebelumnya ada saya jelaskan juga dengan kata Huan Yuan ini. Karena di dalam kata reuni atau berkumpul itu ada kata bulat di dalamnya. Maka menurut tradisi Tionghoa sangat suka dengan benda yang bentuknya melingkar atau bulat. Karena itu menunjukkan tidak ada batasnya. Artinya akan terus-menerus berkelanjutan gitu. Jadi contohnya kemarin ada saya bilang misalnya meja makan ya. Kalau di zaman dulu itu meja makan keluarga itu harus bentuknya bulat atau bundar. Karena menunjukkan hubungan antara keluarganya itu tidak akan putus, tidak akan berakhir. Terus ada tersirat makna di dalam kata ini. Yang berkumpul kembali ada kata bulat di dalamnya. Ya. Jadi di sini dibilangnya di hari raya Chongqiu, ketika bulan di langit itu bulan purnama, nah, bulannya juga bulat, orangnya itu juga komplit, juga berkumpul kembali dengan keluarga. Jadi tidak ada keluarganya yang ketinggalan, semuanya berkumpul bersama. Ya, oke, itu perayaan di, itu situasi ketika musim gugur. Ya, oke. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini, Lause, kenapa ada kepiting ya? Kenapa ada pangsi, ada kepiting di sini musim gugur kok? Apa hubungannya musim gugur dengan kepiting? Nah, karena biasanya di musim gugur, terutama di daerah yang Nanfang di bagian yang selatan ya,
misalnya Hangzhou lah, Shanghai lah, begitu ya, yang agak selatan bukannya agak utara, biasanya orang-orang suka memakan kepiting di musim gugur karena di musim gugur itu kepiting itu paling 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 bagus kualitasnya, paling banyak dagingnya gitu kan. Terus ada mereka suka memakan telur kepitingnya. Jadi di saat musim gugur telur kepitingnya itu paling paling banyak gitu. Jadi kualitasnya sangat bagus, sangat enak. Nah, maka biasanya ketika musim gugur orang-orang akan memakan kepiting ini. Nah, sambil kemudian ada yang meminum arak. Karena kan di sini dibilangnya cuacanya udah mulai mau berubah ya menjadi sangat dingin. Karena habis dari musim gugur kan sudah masuk musim salju. Jadi mereka minum arak untuk menghangatkan badan gitu. Jadi kepiting ini menjadi salah satu makanan yang khas untuk musim gugur ya. Karena biasanya di saat musim gugur kualitas dari kepitingnya itu sangat bagus. Oke, kita lanjut ke musim yang terakhir ya. Dongtian. Nah, oke, saya bantu bacakan dulu. Dongtian 来了，冬天来了，冬天来了，白雪一片片，白雪一片片，白雪一片片，雪花纷纷飞，雪花纷纷飞，雪花纷纷飞，河流结成冰，河流结成冰，河流结成冰，屋顶铺满霜，屋顶铺满霜，屋顶铺满霜。家门堆雪人，家门堆雪人，家门堆雪人，滑冰打雪仗，滑冰打雪仗，滑冰打雪仗. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Dongtian musim salju, musim dingin ya. Laila sudah tiba. Pai Xue, ini tadi sudah kita bahas ketika Pai Yun kan artinya awan putih. Xue ini salju, Pai Xue berarti artinya salju putih. Maka ada toko kartun yang namanya Pai Xue Gongju. Gongju itu putri. Putri salju putih, Snow White. Nah, itu dia ya. Jadi Pai Xue itu artinya salju putih. I pian pian. Pian ini kata penggolong jumlah artinya keping, serpi ya. Jadi katanya salju putihnya itu seserpi gitu. Turun dari langit. Nah, gitu itu artinya ya. Xue hua feng feng fei. Xue ini salju, hua itu bunga. Jadi saljunya itu bagaikan bunga ya yang jatuh gitu. Fei ini kan terbang. Feng feng itu terus menerus ya kan, banyak dan berkelanjutan sampai menghalangi pandangan kan itu makna dari kata feng feng fei ini ya kan. Jadi katanya salju-salju yang seserpi-seserpi itu bagaikan bunga turun dari langit ya kan, kemudian sangat banyak jumlahnya dan menghalangi pandangan kita ya. He liu jie chen bing. He liu aliran sungai, he ini sungai ya, liu itu aliran. Jadi misalnya Niluo he, sungai Nil ya, apalagi misalnya Delhi he, dekat kampus kita kan, sungai Delhi. Jadi he itu artinya adalah sungai ya. He liu aliran sungai, jie chen bing menyatu membentuk es. Jadi aliran sungainya itu saking dinginnya sudah menjadi es ya. Uting, kuman, shuang, uting itu ini atap rumah ya. Hu itu terbentang, terhampar ya. Man itu penuh, shuang itu adalah embun-embun beku. Jadi bentuk shuang ini bisa kalian lihat di kulkas ya. Kadang kalau kamu buka freezermu itu di situ ada kayak es yang tipis-tipis gitu. Itulah namanya shuang. Jadi benda-benda yang di luar di outdoor gitu, kadang ketika cuacanya sudah sangat dingin maka akan membentuk semacam kayak embun yang beku gitu, es yang tipis-tipis, itulah namanya shuang. Jadi katanya atap rumahnya itu penuh dengan embun-embun beku ini ya. Jiamen tui xueren, jia itu rumah, men itu adalah pintu, di depan pintu rumah, tui itu menumpuk, xueren, xue ini salju, ren ini orang. Orang yang terbuat dari salju, berarti orang-orang yang salju ya. Di depan rumah membentuk ini menumpuk orang-orang salju ya. Hopping, ice skating ya. Ta xue zhang, perang-perangan salju. Jadi sambil mereka ada yang main ice skating, ada yang lempar-lempar bola salju gitu. Itu suasana di musim dingin ya. Jadi dibilangnya musim dingin atau musim salju sudah tiba. Salju putih seserpi-seserpi ya, turun dari langit ya. Saljunya itu banyak
bertebaran di langit gitu dan menghalangi pandangan kita ya, bagaikan bunga gitu. Aliran sungainya itu membeku menjadi es. Kemudian di atas atap terhampar penuh dengan embun-embun beku ya. Di depan pintu rumah menumpuk orang-orangan salju, main ice skating, kemudian perang-perangan salju. Oke, itulah kira-kira suasana dari 4 musim ya. Mulai dari Chun, Xia, Qiu, Dong. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim hujan. Musim salju ya. Oke. Kalau kita di sini sih musim hujan ya. Kebetulan pas saya setengah dari saya merekodnya ini tiba-tiba turun hujan deras ya. Oke. Kalau di Indonesia atau di negara tropis biasanya kita pakai yuji dengan hanci. Jadi kalau yuji itu artinya adalah musim hujan. Yu itu kan hujan. Ini dia tulisannya ya. Bisa kita lihat di sini. Yuji dengan hanci. Nah, kalau yuji, nanti di bab yang berikutnya ada itu. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan aja dulu ya. Di sini, yu itu artinya hujan. Jadi kalau kita di sini cuma paling ada yuji dengan hanci. Yuji itu artinya adalah musim hujan, ya, sering-sering turun hujan. Hanci itu artinya musim yang kering. Han itu artinya kering, kemarau itu artinya. Jadi saat itu tidak begitu turun hujan, kan gitu. Kalau dulu kita di Indonesia kan dulu diajarin katanya kalau musim hujan itu yang ada ber-ber di belakangnya, yang gitu kan, itu sudah masuk ke musim hujan ya kalau di Indonesia. Tapi sekarang kadang tidak begitu tepat lagi ya. Oke, tapi ya kalau kita di Indonesia biasanya hanya pembagiannya hanya dua, yang curah hujan tinggi dengan curah hujan rendah kan gitu. Maka dibaginya itu menjadi Yuji dengan Hanci saja. Tetapi kalau di luar negeri mungkin mereka pembagian musimnya ada 4, Chun, Xia, Qiu, Dong ya. Semi, panas, gugur, kemudian salju. Oke, itu dia kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran bab pertama kita. Oke, nanti silakan kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di bawah komen, boleh di grup WA kita pun boleh ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.